Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 16 di bulan April tahun 2023 guys. Dan tidak bosan-bosannya ya, kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, khususnya di tempat-tempat keramaian. Dan buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang merayakan weekend, kita ucapkan juga selamat buat teman-teman semua ya. Dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas jika kalian masih ada di perjalanan guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Dari data coin market cap di sini mengalami kenaikan meskipun tipis banget ya di 0,14%. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Seperti yang kalian lihat di sini, dalam waktu 24 jam Bitcoin mengalami penurunan ya di 1,30%, kemudian Ethereum turun juga di 0,5%, kemudian BNB masih hijau tapi tipis guys di 0,3%, kemudian XRP merah di 0,6% dan Cardano cukup lumayan ya. Untuk hari ini pergerakannya di 3,59% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan untuk altcoin sepertinya tidak jauh berbeda ya dengan pergerakan Bitcoin, dan memang ada beberapa dari beberapa altcoin yang naiknya cukup lumayan ya, seperti ada OKB di 5%, ada Chainlink di 4,9% ya, dan Shiba Inu juga naiknya di 3% guys, cukup lumayan ya. Dan kita lihat langsung bagaimana perkembangan harga ya dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dalam chart di sini. Untuk time frame daily-nya, untuk close candle kemarin merah ya, dan ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang cukup lumayan setelah kemarin menyentuh di harga $30.000 ya, dan pasti di harga tersebut atau di titik resisten 30.000 banyak para investor yang mengambil profit sehingga tekanan jualnya pun masih lumayan ya. Dan saran saya buat teman-teman semua yang ingin mengambil DCA bisa memanfaatkan di area resisten 29.000 ya, atau lebih tepatnya di MA20 untuk time frame daily di harga sekitaran 28.800 guys. Kalian bisa manfaatin itu untuk lebih konservatif ya, jadi tidak terlalu beresiko lebih parah. Dan untuk hari ini kita langsung saja mulai ya infonya. Pertama kita lansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini untuk network dari SIA mengajukan IPO guys ke SEC dan akan mengincar pencatatan saham publik. Dan mungkin ya buat teman-teman semua, SIA Network ini tidak terlalu familiar ya. Tapi menurut saya ini sebenarnya projectnya sangat bagus banget guys. Bahkan di sini dia menawarkan untuk IPO atau Initial Public Offering. Jadi nanti kita sebagai warga umum itu bisa berpartisipasi ya di dalam perusahaan tersebut. Artinya kita bisa membeli sahamnya secara langsung ya. Ini seperti halnya Coinbase, di mana Coinbase juga menjadi perusahaan umum ya. Ini keren banget guys yang dilakukan oleh SIA Network. Dan kita baca informasinya di sini ya. Jadi pada hari Jumat, SIA Network Incorporation mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan draft pernyataan pendaftaran ya pada formulir S1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC untuk mengajukan penawaran umum perdana IPO-nya guys. Perusahaan jaringan blockchain yang didirikan oleh pencipta BitTorrent yaitu Bram Cohen akan memulai IPO setelah regulator sekuritas Amerika Serikat menyetujui pengajuan tersebut guys. Pencipta dari BitTorrent ini ya, yang juga pencipta dari SIA Network, bertekad untuk IPO di jaringan SIA milik Bram Cohen, berniat untuk go public dan mengambil langkah ke arah itu pada hari Jumat kemarin guys, pada 14 April 2023 kemarin guys, ketika perusahaan mengajukan pengajuan formulir S1 ke SEC. Project blockchain dan mata uang kripto yang diluncurkan pada tahun 2018 ini ya, memanfaatkan penyimpanan untuk konsensus melalui mekanisme yang disebut Proof of Space and Time atau disingkat POST. Berbeda dengan Proof of Work atau POW dari Bitcoin guys. POST menggunakan ruang hard disk sebagai fondasi ya untuk algoritma konsensusnya, dan SIA Network ini ya melalui COO dari SIA Network yaitu Jane Hoffman sudah mengindikasikan bahwa perusahaan ini telah berfokus pada IPO sejak Mei 2021 kemarin guys. Pada 14 April kemarin, SIA mengumumkan ya bahwa mereka telah secara rahasia mengajukan draft pernyataan pendaftaran pada formulir S1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC untuk penawaran umum perdananya ya atau IPO dari sahamnya guys. Langkah dari SIA ini menyusul sejumlah token kripto yang dinyatakan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar oleh SEC. SIA telah mengumpulkan total 71,12 juta
juta dolar ya, dan memperoleh 61 juta dolar pada Mei 2021 dalam putaran pendanaan seri D yang dipimpin oleh Andreessen Horowitz dan Richmond Global Ventures. Token asli Chia yaitu XCH naik 14,2% ya setelah berita tersebut guys, dan selama 24 jam terakhir token ini telah diperdagangkan pada kisaran harga 39,56 dolar hingga 45,38 dolar per koin XCH. Selama 7 hari terakhir, koin XCH milik Chia telah naik 19,3% terhadap dolar Amerika Serikat. Namun XCH 97% lebih rendah ya dari level tertinggi sepanjang masanya atau ATH yang ditetapkan pada 15 Mei 2021 kemarin guys, saat mencapai di harga 1.645 dolar ya per unit. Dan pada saat artikel ini ditulis, koin XCH memiliki kapitalisasi pasar sekitar 317 juta dolar dan berada di peringkat 143 di antara ribuan metrik kapitalisasi pasar kripto lainnya guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini, kenaikannya beberapa hari ini cukup lumayan signifikan guys. Ini keren banget ya. Jadi Chia ini merupakan salah satu project yang cukup potensial ya untuk long term. Jadi Chia ini bisa kalian jadikan pilihan ya, atau salah satu di daftar aset portofolio kalian guys. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari CryptoSlate. Di sini diinformasikan guys bahwa 100 Finance ini telah diretas ya di jaringan Optimism dan mengalami kerugian sebesar 7 juta dolar. Jadi 100 Finance yang merupakan protokol peminjaman multi rantai untuk keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang menggunakan model VHND guys, telah mengalami pelanggaran keamanan yang signifikan pada solusi penskalaan Optimism Layer 2. Protokol yang terintegrasi dengan Oracle Chainlink ini ya untuk memastikan kesehatan dan stabilitas pasar mengumumkan melalui akun Twitter resminya pada hari Sabtu pada 15 April bahwa mereka telah diretas dengan kerugian yang diperkirakan mencapai 7 juta dolar guys. 100 Finance juga mencatat melalui Twitter bahwa mereka telah mengirim pesan ya kepada para peretas dan sedang dalam pembicaraan ya dengan tim keamanan yang berbeda untuk lebih memahami insiden tersebut. Perusahaan keamanan blockchain Certic yang sedang menyelidiki insiden tersebut mengatakan bahwa ruang lingkup peretasan masih belum jelas pada saat artikel ini ditulis. Jadi kalian tunggu aja nanti informasinya seperti apa. Kemudian kita lanjut ya, informasi berikutnya kita lansir dari You.Today guys. Dan di sini diinformasikan bahwa proposal untuk Arbitrum yang terlalu tinggi hype-nya ya tentang AIP 1.05 ini telah gagal. Dan ini adalah pernyataan dari beberapa whales atau para paus ya. Jadi pemegang token ARB terbesar dan kontributor Arbitrum DAO memutuskan untuk tidak mengembalikan 700 juta token ARB ke kas DAO guys. Kemajuan AIP 1.05 mencerminkan konflik antara kelompok pemegang Arbitrum yang besar dan juga kecil guys. Pemegang Arbitrum menentang AIP 105 dan ini artinya apa guys? Artinya ya proposal perbaikan arbitrase untuk AIP 1.05 ini dijadwalkan akan gagal karena 84% pemilih memutuskan untuk memilih menentang implementasinya. Hasil tersebut dicatat oleh snapshot yang diambil hari ini 15 April 2023 sekitar pukul 4:52 pagi waktu UTC di blok Arbitrum 78.163.289 guys. Seperti yang terlihat ya dari screenshot di sini. Dengan demikian, pemegang lebih dari 118 juta token ARB memblokir persetujuan AIP 1.05 ini guys. Dengan mengatakan bahwa mereka tidak ingin 700 juta saham ARB yang sangat besar, lebih dari 1,16 miliar dolar ya, dikembalikan ke kas negara. Jelaslah bahwa para pemegang saham ARB terbesar atau para whales adalah pihak yang memblokir proposal tersebut. Dari 118 juta ARB milik para penentang AIP 1.05, hampir 60% disimpan di 5 wallet saja guys. Pada hari-hari pertama prosedur pemungutan suara, ketika para pemilik yang kecil memberikan suara, keputusan untuk menyetujui AIP 1.05 memimpin dengan mayoritas 65%. Namun begitu paus datang, situasinya langsung berubah guys. Seperti yang telah dibahas oleh You.Today sebelumnya, keputusan untuk mendistribusikan ratusan ribu token ARB secara sukarela membuat marah ya semua kelompok dalam komunitas Arbitrum. Untuk mengatasi masalah ini ya, Arbitrum Foundation mempertimbangkan kembali agenda AIP pertamanya dengan cara yang lebih inklusif dan demokratis. Paus atau whales ini mengecam proposal tersebut guys, dan inilah alasannya di mana pemegang ARB terbesar yang bertanggung jawab untuk mencegah AIP 1.05 disetujui berbagi pendapat tentang peran referendum ini.
influencer crypto Chainlink God yang mendukung suara tidak dengan 4,8 juta ARB menjadi paus terbesar kelima ya dalam pemungutan suara tersebut, menggambarkan proposal tersebut sebagai permainan kekuasaan yang berbahaya. Saya melihat proposal ini hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberikan manfaat dalam kasus terbaik dan menimbulkan resiko serta biaya yang tidak perlu bagi DAO dan yayasan dalam kasus terburuk. Saya percaya bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah bergerak maju, menyelaraskan bagaimana dana tersebut harus dan dapat digunakan di masa mendatang, yaitu di EIP 1.1 guys, daripada terlibat dalam permainan kekuasaan atas tindakan di masa lalu. Penggemar Ethereum berpengalaman seperti Mike Abundo menekankan bahwa pemblokiran EIP 1.05 dirancang untuk memprioritaskan tujuan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek. Dengan mengalahkan EIP 1.05, komunitas Arbitrum memilih pengembangan ekosistem jangka panjang daripada keuntungan finansial jangka pendek. Penentang terbesar kedua EIP 105 meneliti dan pendidik Ethereum, yaitu dengan samaran Olympio Crypto, berpendapat bahwa ia mendukung veto dengan 18 juta ARB karena masalah sentralisasi. Arbitrum mengambil langkah besar dengan Arbitrum DAO yang memiliki kekuatan tata kelola on-chain secara langsung tanpa perlu pihak ketiga untuk menjalankan EIP. Pada waktu pencetakan, Arbitrum berpindah tangan ya, atau di posisi harga 1,66 dolar, naik 6,8% dalam 24 jam terakhir ini guys. Jadi untuk sementara kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Apakah EIP 1.05 ini akan dilanjutkan lagi untuk votingnya atau akan ada EIP 1.1 yang akan segera dirilis guys. Kita tunggu aja nanti ya. Nanti kita akan update ya. Dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Kita lansir dari coingate.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa eksekutif dari Circle akan bersaksi dalam sidang komite DPR Amerika Serikat tentang stablecoin guys. Nah, ini menarik ya. Jadi sidang komite DPR Amerika Serikat untuk layanan keuangan akan menampilkan Dante Disparte. Dia sebagai CSO dari penerbit USDC yaitu Circle minggu depan guys. Komite DPR Amerika Serikat untuk layanan keuangan akan mengadakan jajak pendapat ya, atau dengar pendapat tentang memahami peran stablecoin dalam pembayaran dan kebutuhan akan legislasi, tepatnya minggu depan. Dengar pendapat ini dapat berpusat pada potensi stablecoin untuk mendukung opsi pembayaran yang menguntungkan. Akan tetapi, komite ini juga dapat membahas risiko bagi pengguna dan sistem keuangan yang lebih luas, dan pasar stablecoin adalah kunci likuiditas di pasar kripto karena pematokan ke dolar Amerika Serikat memberikan akses mudah ya ke mata uang fiat. Krisis perbankan baru-baru ini di Amerika Serikat menyoroti penggunaan mata uang kripto dan terutama stablecoin ya, karena kekhawatiran tentang keamanan simpanan di rekening bank. Hal ini menyebabkan para investor mencari cara alternatif ya untuk menyimpan nilai di masa-masa sulit sekarang ini guys. Namun stablecoin juga memiliki kekhawatiran yang sama karena koin yang dipatok dengan dolar ini menghadapi resiko kehilangan patokan ke nilai 1 dolarnya. Sementara itu ya, anggota Komite Jasa Keuangan akan mengadakan jajak pendapat ya, atau dengar pendapat tentang stablecoin pada tanggal 19 April 2023 ini guys. Dengar pendapat tersebut akan menghadirkan antara lain Dante Disparte sebagai Chief Strategy Officer dan Kepala Kebijakan Global Circle sebagai perusahaan di balik pengembangan stablecoin USDC ini guys. Dan sebuah laporan tentang stablecoin oleh Kelompok Kerja Presiden untuk Pasar Keuangan atau PWG pada November 2021 mengamati bahwa mata uang kripto ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pembayaran retail jika kerangka kerja regulasi yang jelas, dan oleh karena itu ya, anggota parlemen melihat kategori ini untuk penggunaan yang konstruktif. Meskipun belum ada ya jadwal yang ditetapkan untuk kejelasan dari regulasi tersebut. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa, karena ini cukup menarik ya. Jika memang benar nanti stablecoin khususnya USDC ini ya akan menjadi pilihan utama guys. Ini akan keren banget ya, khususnya untuk USDC itu sendiri guys. Dan kita langsung ke informasi terakhir ya, berhubungan dengan Shiba Inu, di mana di sini diinformasikan sekitar 22,55 miliar token Shiba Inu dan aset kripto lainnya dicuri guys dari pertukaran Bitrue dalam peretasan besar-besaran yang terjadi kemarin guys. Jadi puluhan miliar token Shiba Inu dan aset digital lainnya telah dicuri dari bursa kripto Bitrue dalam eksploitasi besar-besaran yang bernilai jutaan dolar. Dalam pengumuman baru, Bitrue mengatakan ya bahwa peretas dapat mengeksploitasi hot wallet untuk mencuri aset kripto senilai sekitar 23 juta dolar, termasuk Ethereum dan token ERC20 seperti aset meme Shiba, blockchain Quan dengan kodenya QNT yang dapat dioperasikan, kemudian platform game Metaverse Gala,
kemudian solusi penskalaan layer 2 dari Polygon yaitu Matic, dan aplikasi tersentralisasi untuk pasar holochain dengan kodenya HOT. Kami telah mengidentifikasi ya eksploitasi singkat di salah satu hot wallet kami pada pukul 7:18 waktu UTC pada 14 April 2023 kemarin. Kami dapat mengatasi masalah ini dengan cepat dan mencegah eksploitasi dana lebih lanjut. Dan kami menangani masalah ini dengan serius dan saat ini sedang menyelidiki situasinya, guys. Para penyerang berhasil menarik aset senilai sekitar 23 juta dolar ya dalam bentuk Ethereum, Quan, Gala, Shiba, HOT, dan juga Matic. Hot wallet yang terkena dampak hanya menyimpan barang dari 5% dari keseluruhan dana kami, dan dompet kami yang lain tetap aman dan tidak terganggu. Perusahaan keamanan blockchain PaxShield juga mengungkapkan ya bahwa alamat wallet yang terkait dengan aktor jahat tersebut menukar koin Quan, kemudian Shiba, HOT, dan juga Matic yang dicuri dengan sekitar 8.540 Ethereum. Alamat berlebar Bitrue Drainer menukar 173.000 Quan, 22,55 miliar token Shiba, kemudian 46,4 juta token Gala, dan 310.000 token Matic dengan 8.540 Ethereum, guys. Bitrue Drainer menerima kripto senilai 22 juta dolar ya, atau sekitar 320 Ethereum, kemudian 173.000 Quan, 172,55 miliar token Shiba, 46,4 juta Gala, 756,15 juta HOT, dan 310.000 token Matic dari alamat yang menerima kripto tersebut dari exchange Bitrue 3 hari yang lalu, guys. PaxShield mencatat bahwa Quan mengalami penurunan 11% ya hanya dalam waktu 3 jam karena eksploitasi tersebut ya. Dan koin QNT atau Quan ini turun dari puncaknya selama 7 hari sebesar 127,67 dolar menjadi 115,20 dolar. Aset digital ini telah pulih dan diperdagangkan seharga 121,32 dolar pada saat artikel ini ditulis, guys. Jadi syukurnya untuk peretasan ini sudah diatasi ya, meskipun ada beberapa aset yang telah dicuri. Dan buat teman-teman semua yang mungkin menjadi korban ya dari pencurian ini, sebaiknya konfirmasi ke exchange Bitrue-nya langsung kalau terjadi peretasan ya. Jadi nanti kalian bisa istilahnya tuh kayak klaim ya kalau terjadi kehilangan aset di exchange Bitrue kalian. Oke, untuk sementara itu informasi yang bisa kita bagikan, guys, dan kita akan update lagi nanti ya informasi-informasi yang keren-keren dan tentu saja update. Dan buat teman-teman semua, kita selalu menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan juga kalian bisa sampaikan pendapat kalian ya. Apa aja boleh. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya tentang beberapa informasi yang sedang berkembang saat ini tentunya ya. Dan kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.